Jadi tetap semangat lagi. Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat. Kami dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulawesi Maluku ingin sedikit memberikan pengetahuan seputar korupsi. Apa itu korupsi? Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corpus, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Menurut Transparency International, korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengelompokkan 30 jenis korupsi. Tiga 30 jenis korupsi tersebut dijadikan 7 jenis tipikor atau tindak pidana korupsi, yaitu merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Faktor eksternal merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari sebab-sebab luar. Ini meliputi beberapa aspek, yaitu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politis, dan aspek organisasi. Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi merupakan serangkaian penindakan untuk mencegah, memberantas melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukuman tindak pidana korupsi. Pidana penjara, minimal hukuman 3 tahun penjara hingga maksimal 20 tahun. Pidana denda,
minimum denda 50 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Pidana tambahan antara lain berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, pencabutan hak tertentu. Dalam keadaan tertentu, terhadap pelanggaran ketentuan pasal 2, korupsi terkait kerugian keuangan negara dapat dijatuhi pidana mati. Keadaan tertentu adalah pemberantasan bagi pelaku TPK bila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dampak korupsi terhadap ekonomi. Transparansi Internasional Indonesia atau TII mencatat kalau uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD menguap oleh perilaku korupsi. Sekitar 30-40% dana menguap karena dikorupsi, dan korupsi terjadi 70%-nya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan. Praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak pidana korupsi. Dampak korupsi terhadap birokrasi dan pelayanan publik. Aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan adil tanpa adanya unsur memihak, seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi, atau apapun untuk memberikan kemenangan. Pelayanan publik tak kunjung membaik, pelayanan kesehatan mahal, dan banyak lagi contoh buruk akibat kejahatan koruptor. Dampak korupsi merupakan misalokasi sumber daya sehingga perekonomian tidak dapat berkembang optimum. Dampak korupsi terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat menimbulkan biaya yang disebut sebagai biaya sosial korupsi. Dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Dampak korupsi terhadap lingkungan diantaranya menurunnya kualitas lingkungan. Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Dari kasus illegal logging saja disinyalir kerugian negara yang terjadi berkisar antara 30 sampai dengan 42 triliun rupiah per tahun. Seandainya uang yang dikorupsi digunakan untuk pembangunan, uang yang dikorupsi sebesar 168 triliun rupiah, maka bisa untuk membangun 195 gedung sekolah dasar dengan fasilitas yang lumayan lengkap. Selain itu juga bisa membiayai sekolah 3,36 juta orang hingga menjadi sarjana. 9 nilai anti korupsi atau integritas: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Melalui visi BPJS Ketenagakerjaan, yaitu mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Maka BPJS Ketenagakerjaan secara berkesinambungan berupaya mewujudkan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yang taat asas dan senantiasa menjalankan prinsip kehati-hatian, sehingga dalam pengelolaannya BPJS Ketenagakerjaan
senantiasa didasarkan kepada budaya kepatuhan. BPJS Ketenagakerjaan selalu terdepan dalam memberantas korupsi dan mengkampanyekan anti korupsi. Hal ini dibuktikan dengan penguatan peraturan seperti Perdir 18/2015 tentang pedoman tata kelola yang baik atau good governance. Kemudian yang kedua, Perdir 19/2017 tentang manajemen kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, yaitu komitmen antara karyawan dan manajemen BPJS Ketenagakerjaan. 3. Perdir 38/2015 tentang pedoman benturan kepentingan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang keempat, Perdir 10/2020 tentang pedoman pengendalian kecurangan dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Terakhir adalah Perdir 33/2019 tentang pedoman pengendalian gratifikasi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan telah membangun nilai-nilai budaya anti korupsi di lingkungannya. BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki tanggung jawab memperbaiki perilaku orang sekitar kami untuk anti terhadap perilaku korupsi. Upaya perbaikan perilaku manusia antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku anti koruptif. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Penanaman nilai-nilai ini kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan kebutuhan.